Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi beribadah di minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih minggu ini kami boleh ada di hadirat-Mu dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan begitu dahsyat. Kami haus, kami lapar, rindu akan pengajaran-Mu. Ajari kami dengan kebenaran-Mu supaya kami melakukan yang menyenangkan hati Tuhan dan kami menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan berkati urapi umat-Mu sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dimengerti dan dilakukan oleh firman Tuhan oleh umat-Mu dan mereka menjadi umat yang berkemenangan. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan urapan yang khusus sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat buat kami. Kami bersyukur nama Tuhan dipermuliakan, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di dalam minggu yang keempat ini kita melihat betapa Tuhan sangat baik di tengah-tengah kita. Kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu bicara mengenai penyembahan yang mengalami terobosan atau breakthrough worship. Hari ini saya akan bahas mengenai bahaya tidak menyembah. Saudara, kenapa demikian? Seolah-olah ada pertanyaan, loh kalau kita nggak menyembah, apa yang menjadi bahayanya? Nanti kita akan lihat ada beberapa hal. Jadi kalau orang yang tidak menyembah, perbuatan-perbuatannya justru seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, seperti apa? Saudara, kita akan lihat di dalam Daniel pasal 6, kembali kita bahas hal ini. Waktu yang lalu adalah saya membahas bagaimana Daniel dengan penyembahan yang mengalami terobosan, dia melihat banyak pertolongan Tuhan. Hari ini dengan ayat pasal yang sama, tapi kita melihat dari sisi yang berbeda. Di dalam Daniel pasal 6, ada Daniel yang menyembah Tuhan, dan ada orang-orang atau kelompok yang tidak menyembah Tuhan. Yang tidak menyembah Tuhan adalah dua petinggi raja dan termasuk 120 menteri dan orang-orang yang ada pada waktu itu di Media dan Farsi. Itu tidak menyembah Allah, termasuk mungkin Raja Darius. Tetapi yang kita akan belajar adalah hari ini apa akibatnya atau apa bahayanya kalau tidak menyembah. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang saya lihat ini jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Mari kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Apa bahayanya saudara kalau kita tidak menyembah? Ya, maka di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-5 adalah mereka itu mencari-cari alasan, mencari-cari dakwaan. Orang-orang yang gak menyembah Tuhan, mereka melihat mencari-cari alasan. Kelemahan-kelemahannya Daniel ini akan terjadi di dalam ibadah. Kalau kita datang ibadah tapi kita gak menyembah Tuhan, akibatnya kita nggak fokus kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita hanya melihat kiri kanan kita melihat suasana ibadahnya, kita melihat gerejanya, tata ibadahnya, kita melihat pelayan-pelayannya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya buat apa kita ke gereja kalau cuma itu? Dan ini menjadi sesuatu yang fatal. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, kita fokusnya kepada Tuhan. Kita harus ketemu Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang keempat, saudara, firman Tuhan berkata begini, ini bahayanya kalau kita tidak menyembah. Perhatikan ayat ini. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Jadi kalau kita datang di ibadah, di gereja atau didengarkan firman Tuhan atau apapun, kalau kita nggak menyembah Tuhan, ya saudara, maka akibatnya apa yang terjadi? Kita berhenti dari berbuat bijaksana dan kita tidak berbuat baik. Dan akibatnya apa yang kita buat? Sama seperti orang-orang di dalam Daniel 6 ayat 5. Mereka mencari-cari kelemahan, mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan. Bukankah banyak seperti itu? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hidup yang penuh banyak alasan, berarti jangan-jangan kita belum menjadi penyembah yang Tuhan mau. Dan akibatnya akan bahaya. Saudara mesti berubah. Bukankah seringkali kita banyak alasan dan suka berbuat alasan? Aduh Pak, saya terlambat. Aduh Pak, saya nggak sempat melayani Tuhan. Aduh, saya belum bisa hari ini. Saudara, jangan biarkan hidupmu penuh dengan alasan. Orang-orang yang mencari alasan adalah orang-orang yang tidak fokus menyembah Tuhan. Hari ini saya mau beritahu saudara, belajarlah untuk selalu menyembah. Kalau kita tidak menyembah, bahaya sekali. Hidup itu akan penuh dengan banyak alasan. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2
ayat yang ke-23, 2 Timotius 2:23 berkata, hindarilah katanya ya, hal-hal yang dicari-cari, hal-hal yang penuh alasan, hal-hal perkataan yang sia-sia. Seringkali ketika kita membuat satu alasan atau apapun itu perkataan yang sebenarnya harus dihindari. Jangan ada, saudara. Kata hindari artinya kita nggak boleh lakukan. Tapi bukankah banyak kita seringkali melakukan hal itu? Saya melihat ada banyak orang yang nggak menyembah, akhirnya ditanya, kenapa nggak menyembah? Aduh, saya capek. Kenapa nggak menyembah? Aduh, saya kehabisan waktu. Kenapa tidak menyembah? Aduh, saya kayaknya belum tahu seperti itu. Mari kita belajar untuk jadi penyembah, supaya jangan ada alasan-alasan dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 16 juga dikatakan bahwa hindari hal-hal yang seringkali berbantah-bantah, yang seringkali nggak ada manfaatnya. Saudara, itu harus dibuang dari kita. Harus jauh dari hidup kita. Artinya bahaya sekali. Maka saya bilang, ini bahayanya kalau kita nggak menyembah. Hari ini kita belajar lagi untuk kalau kita datang sama Tuhan, kita harus menyembah. Satu kali saya di tengah-tengah ibadah, saya melihat ada seorang yang baru bertobat. Belum ngerti apa-apa. Lalu dia mulai kenal Tuhan dan dia mulai ke gereja. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya belum ngerti tentang apa itu bahasa roh, orang ngomong. Saya belum ngerti yang lain-lain. Bagaimana Pak Pendeta? Saya cuma ngomong haleluya, angkat tangan, puji Tuhan. Itu udah termasuk menyembah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita lakukan pujian penyembahan, seperti seorang Bapak tadi, dia cuma bilang, saya cuma taunya haleluya, amin, Tuhan besar. Itu udah menyembah. Lakukan, saudara. Kalau engkau masuk lebih dalam, bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran, engkau bahasa roh, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, lebih bagus lagi. Ada satu firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6. Masuklah sujud menyembah di hadapan Tuhan. Jadi rupanya kalau orang yang sujud menyembah kepada Tuhan, dia itu cuman datang di gereja, di ibadah, dia fokusnya kepada Tuhan. Nggak melihat alasan yang lain, nggak melihat kelemahan yang lain. Dia sujud menyembah sama Tuhan. Itu perbandingannya. Tapi di dalam Daniel 6 ayat 5 tadi, orang-orang ini karena nggak menyembah, hanya mencari-cari kelemahan, alasan-alasan apa yang dilakukan oleh Daniel. Dan kalau kita masih seperti itu, kita mesti bertobat. Jadilah seperti orang yang haus rindu untuk menyembah Tuhan. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9 berkata, sujud menyembah dengan kekudusan, sujud menyembah Tuhan dengan gemetar. Jadi orang yang menyembah sama Tuhan, dia hanya sujud menyembah, tidak mencari-cari alasan yang lain. Jadi mari hari ini saudara, kita mesti rubah hidup kita. Jangan sampai kita tidak menyembah. Maka saya ambil temanya, bahaya ketika kita tidak menyembah. Saudara, sangat berbahaya. Artinya kita mesti berubah menjadi orang yang harus menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita tidak menyembah Tuhan? Saya melihat bahwasanya orang-orang ini di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa mereka masuk mencari kelemahan dan kesalahannya. Mereka lihat Daniel, tapi mereka tidak mendapatkan kelemahan dan kesalahannya. Saudara, kalau kita termasuk orang yang fokusnya bukan kepada Tuhan, berarti kita belum menyembah Tuhan. Dan orang yang nggak menyembah Tuhan, orang yang belum menyembah Tuhan, bahaya. Dia fokusnya hanya kepada dosa, kepada kelemahan, ya, bukan kepada Tuhan, bukan kepada anugerah yang hebat, bukan pada kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Harusnya seperti itu. Dulu saya ingat waktu saya baru bertobat, saya nggak ngerti apa-apa. Saya ada di satu ibadah yang bagi saya juga masih aneh itu. Saya di tengah-tengah ibadah yang biasa nggak tepuk tangan, nggak ada bahasa roh, saya bingung. Tetapi saya mulai belajar. Saudara, saya mulai terus fokus. Saya terus dengerin firman Tuhan. Awal-awalnya saya nggak ngerti. Khotbahnya kepanjangan. Saudara, orang tepuk tangan, orang pada nangis. Saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya terus fokus kepada Tuhan. Saya pikir, apa sih Tuhan? Dan satu saat di tengah-tengah ibadah yang kedua atau ketiga kali saya datang, itu air mata mulai menetes. Saya mulai merasakan ada hadirat Tuhan, ada jamahan Tuhan, saudara. Belum banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti sekarang membimbing, mengarahkan. Saya mulai diubahkan hari demi hari. Roh Kudus mulai membicarakan sesuatu dalam hidup saya. Dia ajarkan mana yang salah, mana yang benar. Dan akhirnya bukan orang lain yang mengubah saya. Bukan nasihat siapapun, tapi saya bisa berubah bukan kekuatan saya. Tetapi kebenaran Tuhan, hadirat Tuhan. Harusnya seperti itu, fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga, Daud pernah berkata begini sebagai seorang penyembah.
Daud berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Matanya cuma tertuju kepada kasih setia Tuhan. Jadi kalau orang yang menyembah dalam ibadah di gereja dimanapun, saya percaya maka matanya tidak melihat yang lain, hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Tapi kalau engkau ada di gereja, di ibadah dimanapun, tapi mata kita bukan tertuju kepada Tuhan, tapi kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, alasan-alasan yang kita cari, berarti kita menjadi orang yang termasuk tadi berbahaya. Karena kita tidak menyembah. Ayo cepat bertobat, berbalik untuk kita menyembah. Di dalam Mazmur 25 ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi penyembah itu adalah mata kita terarah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengeluarkan kita dari segala yang mengikat, yang menjerat kita. Persoalan kita yang hampir menghimpit kita, saudara akan keluar sebagai pemenang kalau matamu tertuju kepada Tuhan. Jadi jangan seperti orang-orang yang tidak menyembah ini di dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Yang kedua apa? Karena mereka fokusnya kepada kekurangannya Daniel, mencari-cari kesalahannya Daniel. Jangan, saudara. Ini waktunya bukan kita mencari-cari kelemahan orang lain, kesalahan orang lain. Kita mencari kuasa Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang hebat, supaya itu berdampak buat hidup kita. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudaraku, mari kita belajar. Apa yang ketiga kalau kita tidak menyembah Tuhan? Saya ajak kita melihat di dalam Daniel pasal 6, ayat 6 dan ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat 6 dan ayat 12. Itu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, dua petinggi raja dan termasuk 120 menteri berkelompok konspirasi jahat untuk menuduh dan semuanya. Mereka cuma melihat apa yang menjadi penyembahnya Daniel. Waktu mereka lihat Daniel sedang menyembah, mereka bilang, kita cuma dapati penyembahannya. Itu merupakan kesalahan. Bagi mereka, penyembahan Daniel itu adalah kesalahan. Padahal Daniel sedang menyembah Tuhan. Jadi bahayanya kalau orang tidak menyembah, orang yang menyembah dianggap sesuatu yang salah. Padahal sebenarnya itu benar. Artinya apa, saudara? Ada terbalik cara berpikirnya. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Saudara, bukankah kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan suka? Bahkan satu firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 4, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya orang yang menyembah Tuhan itu Tuhan berkenan, Tuhan suka. Tapi bagi orang yang gak menyembah, kita sesuatu melakukan seperti kesalahan. Itu kan terbalik cara pandangnya, cara berpikirnya. Saudara, bukankah orang-orang seperti ini ada, saudara, pada waktu dia tidak menyembah Tuhan? Bahaya sekali. Itu sebabnya kita belajar. Jangan sampai ada keterbalikan. Ya, nanti hal yang duniawi kita anggap yang rohani. Yang rohani kita anggap yang duniawi. Itu terbalik. Mata Tuhan itu mesti clear, jelas. Saudara, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Mana yang Tuhan mau dan yang tidak Tuhan mau. Itu harus kelihatan. Jadi saudara, ketika kita tidak menyembah Tuhan, maka bahaya sekali. Kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Bahaya, saudara. Kita anggap itu yang terbaik. Salah. Padahal itu adalah kesalahan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, itu udah pasti yang terbaik di mata Tuhan. Saudara, lihat ini. Lihat ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Bukankah ada contoh di dalam Kisah Rasul? Pada waktu Paulus belum bertobat, masih bernama Saulus, dia minta kepada Sanhedrin, imam-imam besar, surat untuk dia bisa menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Bukankah pada waktu itu gereja mula-mula ditangkap, dianiaya, saudara? Dia pikir dengan melakukan itu dia berkenan, padahal di mata Tuhan itu salah. Itu sebabnya pada waktu Saulus berjalan, satu saat Tuhan melawat, sampai Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ingat Bapak Ibu, waktu Saulus berjalan ke Damsyik, dia mau berburu orang-orang yang sedang beribadah. Dia pikir itu sesuatu yang salah. Pada waktu itu Saulus belum menyembah Tuhan. Saulus belum tahu tentang Yesus Kristus yang hebat, yang luar biasa. Dia belum jadi penyembah, dia menjadi penganiaya. Dia pikir itu berkenan di hadapan manusia. Tapi di mata Tuhan tidak. Akhirnya Tuhan lawat waktu dia ke Damsyik. Ingat, Tuhan lawat dia dan dia mengalami lawatan. Dia rebah, dia buta matanya. Dan dia berkata, siapakah engkau ya Tuhan? Di situ dia sadar, saudara. Waktu dia sadar, akibatnya berubah hidupnya. Lalu setelah dia bertobat, diubah sama Tuhan, namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Lalu dia mulai memberitakan firman Tuhan. Dia mulai berkorban hidupnya. Dia mengalami banyak aniaya. Sampai orang-orang melihat perubahannya. Kenapa? Karena ada perbedaan.
sebelum dia menyembah dan sesudah dia menyembah. Sebelum dia menyembah dia penganiaya. Dia anggap itu benar, padahal itu tidak benar. Tapi begitu dia sudah menyembah Tuhan, ada perubahan yang hebat. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Bahkan dia berkata, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Itu yang Paulus katakan. Saudara, itu prinsip hidupnya. Bahkan sampai dia mati, saudara, dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dia menjadi penyembah yang luar biasa. Dia mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus dimanapun, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia mengajarkan kepada semua untuk selalu menyembah dan menyembah Tuhan saja. Karena dia tahu akibatnya, dampak bahaya waktu dia menjadi Saulus. Dia mengalami banyak hal yang dianggap itu benar tapi salah. Tapi setelah itu dia diubahkan sama Tuhan. Ada satu ayat di dalam 2 Timotius 3. Ayat yang kedua dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ini manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai diri sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Jadi orang yang nggak menyembah Tuhan, hati-hati saudara. Kita anggap kita melakukan, kita nggak care, kita nggak terlalu rindu untuk cari Tuhan, untuk selalu untuk hidup melekat seperti orang-orang yang tekun di dalam agama mencari Tuhan. Kita harus seperti itu harusnya. Tapi orang-orang yang menyembah, dia nggak peduli, dia nggak tertarik dengan hal-hal keagamaan, dia nggak tertarik dengan sesuatu tentang ketuhanan. Saudara, maka itu sebabnya saya sampaikan firman ini. Jangan sampai kita tidak menyembah Tuhan. Kita harus menyembah, kita harus jadi penyembah yang benar. Saudara, mulai paksakan dirimu untuk hidup menjadi orang yang katakan dari Tuhan, aku rindu, ajarkan aku supaya kau bisa menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, 2 Timotius 3, ayat yang kelima saya akan bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar untuk kita jangan sampai pasif. Jangan sampai kita berdiam diri, lalu kita berkata, saya cukup begini saja. Tidak, saudara. Engkau harus menjadi penyembah yang Tuhan inginkan. Jangan sampai tidak menyembah. Sebab bahayanya sudah kita lihat. Yang keempat, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Apa dampaknya, bahayanya kalau kita tidak menyembah. Lihat, pada waktu itu raja setelah mengeluarkan Daniel dari gua singa, lalu raja bilang, Raja Darius memerintahkan, angkat Daniel dari gua singa. Dan dia suruh masukkan orang-orang yang memfitnah, yang menuduh Daniel. Yaitu 2 petinggi raja, 120 menteri, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Itu dimasukin ke dalam gua singa. Kenapa? Karena mereka katanya telah menuduh Daniel. Melakukan kejahatan. Menuduh Daniel. Saudara lihat nggak? Jadi orang yang tidak menyembah Tuhan, yang keempat bahayanya adalah sering suka menuduh. Hati-hati kalau sebagai suami suka menuduh istri atau istri menuduh suami tanpa kita melihat yang jelas. Apalagi kita hanya menuduh, tidak ada bukti. Saudara, kita menjadi hakim yang tidak adil. Itu sesuatu yang salah di mata Tuhan. Bertobat tidak boleh, karena si penuduh itu, kata Wahyu, itu adalah pekerjaan iblis yang menuduh kita siang dan malam di dalam kitab Wahyu. Itu diterangkan, saudara. Berarti kita kalau kita menuduh dan suka menuduh anak Tuhan nggak boleh. Penyembah adalah tidak menuduh. Penyembah adalah menyembah, meninggikan Tuhan. Tapi kalau kita nggak menyembah, bahayanya lidah bibir kita menjadi apa? Menuduh. Di dalam Mazmur 36 ayat yang kelima, apa kata firman Tuhan? Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi saudaraku, dari dia tidur aja semalam-malaman, pikirannya hanya untuk menuduh, dan ada tuduhan-tuduhan untuk siapapun, lawan-lawannya dan orang yang dia tidak suka. Hari ini belajar. Saudara, jangan pernah gitu. Yesus nggak pernah menuduh. Waktu ada orang-orang, ingat gak saudara, ada orang-orang yang kedapatan sedang berzina, lalu mereka bawa ke hadapan Tuhan untuk mencobai dia. Mereka bilang, Tuhan, menurut hukum Taurat, orang ini harus diapakan? Dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan bilang, silakan kalau engkau tidak berdosa, ambil batu, lempari wanita ini, ya sampai dia mati. Aku yang bertanggung jawab kalau demikian. Ternyata nggak ada yang berani, saudara. Karena apa? Mereka juga sadar bahwa mereka sebenarnya hidupnya nggak benar, tapi mereka menuduh orang lain. Jadi kalau engkau menyembah, saya percaya suka menyembah, maka engkau tidak akan pernah menuduh orang lain. Tapi kalau kita masih suka menuduh orang lain, menuduh keluarga kita, menuduh teman-teman kita, menuduh tanpa bukti yang jelas, itu namanya kita sudah berdosa dan salah. Itu bukan penyembah. Penyembah adalah tidak pernah menuduh. Dia memberkati dengan perkataannya. Dia menguatkan orang lain.
Dia membangun iman orang lain. Dia mengencourage orang-orang yang lemah tawar hati menjadi orang-orang yang semangat kembali. Kita melihat satu hal yang Tuhan mengajarkan sama kita, jangan pernah menuduh. Saudaraku, mari belajar. Dalam kehidupan saya melayani, saya banyak melihat ada orang-orang yang seringkali menuduh. Lalu saya mesti bagaimana sikapnya? Saya belajar untuk diam, doa sama Tuhan. Lalu sampai satu saat mereka ada yang sampai bahwa saya mau disomasi pakai bahasa hukum. Saya cuma berdoa dan saya bilang, Tuhan tunjukkan. Karena mereka berpikir itu dari saya. Ternyata terbukti hari-hari berikutnya bukan dari kami, hamba-hamba Tuhan yang berkata begitu, dari kerabat mereka sendiri. Dan akibatnya mereka minta maaf sama saya. Mereka minta maaf, mereka minta ampun. Saya bilang, saya sudah ampuni. Saya nggak perlu lakukan itu. Saudara, bukankah iblis kerjanya menuduh? Hari ini kita berubah. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa di dalam Mazmur, mata Tuhan dari surga melihat ke bawah, mencari orang-orang yang menyembah, mencari orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Kalau engkau didapati Tuhan menyembah, saya yakin hidupmu diberkati Tuhan. Saudara, mari kita berubah. Jangan sampai kita tidak menyembah Tuhan. Sebab ingat tadi, ada beberapa 4 hal yang kita sudah belajar. Hari ini biarlah firman ini menegur kita, mengoreksi kita. Dan berbahagialah engkau yang ketika ditegur berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku tidak mau seperti itu lagi. Tapi aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan selalu memberkati, menyertai setiap orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu. Dan kalau engkau terus melihat itu, Tuhan selalu baik bagi engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran yang kami sudah dengar. Biarlah itu meremah dan mengubah hidup kami, mentransformasi kami. Supaya kami, Tuhan, tidak lagi menjadi orang yang suka menuduh, suka mencari alasan-alasan, menjadi orang-orang yang tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi orang yang selalu menyembah Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak lagi melihat kejahatan, tapi melihat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat. Tuhan, kami percaya ketika mata kami berubah, pandangan kami berubah, pikiran kami berubah, maka kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami yakin, Tuhan, firman Tuhan sudah menjadikan kami pemenang hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang sudah mendengar dan mau melakukannya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sampaikan ketika Bapak Ibu sudah diberkati dengan kebenaran ini, bagikan kepada yang lain. Biar kebenaran ini juga menjadi sesuatu yang memulihkan mereka semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.